5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Beni bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo ini berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo ini pemakan daging loh adik-adik, seperti daging kambing atau daging unggas lainnya. Salah satu binatang khas dari Indonesia adalah komodo ini adik-adik. Komodo ini termasuk hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah. Salah satu tempat yang melindungi komodo adalah Pulau Komodo ini. Di sana banyak sekali komodo yang berkeliaran. Bagi siapapun yang datang ke pulau itu untuk berwisata harus berhati-hati dan memakai pawang adik-adik atau orang-orang yang sudah mengerti cara menangani komodo. Nah, komodo ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nyanyikanlah lagu berikut ini, lagu tentang desaku. Beberapa temanmu bisa membaca liriknya. Lirik lagu desaku ini bisa dibaca seperti puisi loh. Nah, ini adalah lagu desaku, ciptaan El Manik. Kalau dinyanyikan seperti ini. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Itu kalau lagunya. Tetapi kalau lagu ini dibaca menjadi puisi seperti ini adik-adik. Desaku, pencipta El Manik. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Nah, itu tadi ya versi lagunya dan versi puisinya adik-adik. Kalian bisa berlatih membaca puisi desaku ini. Adik-adik, dalam puisi desa tadi pasti ada kosakata baru yang kalian belum tahu artinya. Yuk kita pahami bersama arti dari kosakata yang ada dalam puisi desaku tadi. Yang pertama, apa arti kata desa? Nah, desa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh kepala desa. Itu arti dari kata desa adik-adik.
Berikutnya dalam puisi tadi ada kata pujaan. Apa sih arti kata pujaan? Nah, pujaan itu adalah sesuatu atau orang yang dipuja-puja. Itu arti dari kata pujaan. Dalam puisi tadi juga ada kata handai. Dan handai taulanku. Handai itu artinya apa ya? Nah, handai itu adalah kawan atau teman ya. Handai itu artinya adalah kawan atau teman. Lalu berikutnya tadi ada lanjutannya handai taulan. Nah, taulan itu artinya juga sama, teman, kawan atau sahabat. Itu arti dari kata taulan. Berikutnya ada kata permai. Desaku ya permai. Seperti itu kan tadi. Nah, permai itu artinya adalah elok atau indah adik-adik. Itu arti dari kata permai. Nah, dari kata-kata tadi kita akan mencarinya dalam kotak huruf berikut ini adik-adik. Sudah ada kata desa, lalu kita akan cari kata pujaan. Mana ya kata pujaan ya? Yuk kita cari, mana nih adik-adik? Ya, ini adik-adik ya. Ternyata dibaca dari belakang ke depan ya, pujaan. Lalu ada kata handai. Coba adik-adik, apakah kalian menemukan kata handai? Iya, ini adik-adik, handai. Lalu kata taulan. Apakah kalian menemukan kata taulan? Iya, ini ya taulan. Lalu ada permai. Ya, ini adalah kata permai. Sangat mudah ya menemukannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan bersama-sama menghitung panjang komodo nih. Panjang badan komodo ada 146 cm. Panjang ekor komodo ada 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Maka kita akan mengetahui di sini panjang badan komodo ada 146 cm. Panjang ekornya ada 152 cm. Yang ditanyakan adalah panjang badan dan ekor komodo tersebut dalam meter. Nah, di sini padahal masih sentimeter. Bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti kan kita akan jumlahkan dari panjang badan dan panjang ekor. Berarti 146 cm kita jumlahkan dengan 152 cm. Nah, kita jumlahkan di sini adik-adik ya. Kita coret-coret di sini. 6 ditambah 2 8, 4 ditambah 5 9, 1 ditambah 1 2. Jadi ketemunya adalah 298 cm. Lalu kita ubah menjadi meter. Nah, kita coret-coret di sini. Kak, bagaimana 298 cm itu ada berapa meter? Adik-adik tentunya masih ingat ya bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter atau kebalikannya. 1 meter adalah 100 cm. Nah, kita lihat di sini adalah angka ratusannya dulu. Di angka ratusannya ada 200. Jadi jangan kita lihat dulu puluhan dan satuannya. Karena di sini tidak angka 0 bulat ya, jadi tidak ratusan bulat. Maka kita akan bagi seperti ini. Kita lihat 200-nya saja. 200 dibagi 100. 100-nya ini dari mana? Dari 1 meter sama dengan 100 cm. Ditambah lebihnya ini. Lebihnya 98 cm. Nah, sekarang yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Pembagian dengan angka 0. Sama-sama punya angka 0 kita coret ya. Lalu ketemu 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 itu kan 2. Berarti di sini maksudnya adalah 2 meter lebihnya 98 cm ya, karena ini cuma 98 cm, tidak ada 100 cm ya, tidak bisa diubah dalam meter. Maka 298 cm itu sama dengan 2 meter lebih 98 cm. Jadi panjang badan dan ekor komodo tersebut ada 2 meter 98 cm atau 2 meter lebihnya 98 cm. Kita lihat
lihat pertanyaan yang kedua adik-adik. Komodo jantan panjangnya 314 cm, sedangkan komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa cm panjang kedua komodo? Nah, berarti kita jumlahkan dari komodo jantan ditambah komodo betina ya panjangnya. Nah, kebetulan yang ditanyakan dalam sentimeter. Di sini sudah sentimeter semua. Gampang adik-adik. Berarti kita jumlahkan saja 314 ditambah 298. 4 ditambah 8 sama dengan ya 12. Kita tulis 2 menyimpan 1. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Menyimpan 1 lagi. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 2 6. Berarti jawabnya ada 612 cm. Sudah satuannya cm, tidak perlu diubah ke dalam meter karena pertanyaannya dalam cm. Jadi panjang kedua komodo itu ada 612 cm. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Anak komodo panjang badannya itu 63 cm, ekornya 56 cm. Berapa meterkah panjang badan dan ekor anak komodo? Maka kita akan jumlahkan dari panjang badan 63 ditambah panjang ekor 56 cm. Tapi kita harus mengubahnya menjadi meter karena di sini yang ditanyakan dalam meter. Kita jumlahkan dulu dalam sentinya ya. 63 ditambah 56. Nah, kita coret-coret di sini. 63 ditambah 56, 3 ditambah 6 9, 6 ditambah 5 11 ya. Langsung saja kita tuliskan 11 begini. Berarti 63 ditambah 56 sama dengan 119 cm. Padahal yang ditanyakan dalam meter, maka kita ubah 119 cm ini dalam meter. Ingat, ini bukan ratusan yang bulat ya. Seharusnya kan kalau dalam 1 meter itu ada 100 cm. Lah ini ternyata 100 cm tapi lebih sedikit. Maka kita ambil ratusannya. Ratusannya adalah angka 1. Itu maksudnya adalah 100. Maka kita tulis di sini 100 dari angka 1 ini dibagi 100 ini karena dari cm ke meter ditambah sisanya yaitu 19 cm. Kita coret angka nolnya ya di dalam kurung ini. 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Nah, maksudnya di sini adalah 1 meter lebihnya 19 cm. Jadi 119 cm kalau diubah dalam meter itu artinya 1 meter lebih 19 cm. Jadi panjang badan dan ekor anak komodo tersebut ada 1 meter lebih 19 cm. Seperti itu adik-adik. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Anak komodo jantan panjangnya 65 cm. Anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo tersebut? Nah, kita akan jumlahkan dari panjang komodo jantan dan panjang komodo betina. Berarti 65 ditambah 60 cm. Tapi nanti kita harus mengubahnya dalam meter adik-adik. Sekarang kita jumlahkan dulu 65 cm ditambah 60. 5 ditambah 0 ya 5. 6 ditambah 6 12. Maka kita dapatkan di sini 65 ditambah 60 adalah 125 cm. Di sini belum selesai adik-adik karena ini masih dalam cm. Kita harus mengubahnya dalam meter. Maka kita ubah 125 cm sama dengan titik-titik meter. Ingat ya tadi karena di sini tidak ada angka nolnya ya. Bukan kelipatan dari ratusan, maka kita ambil ratusannya saja. Kebetulan ratusannya di sini ada 1, berarti 100 dibagi 100 karena ratusannya nilainya 1 di sini ya. 100 dibagi 100 sama dengan, berarti kita coreti saja angka nolnya. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Lebihnya 25 cm. Berarti 125 cm itu sama dengan 1 meter lebih 25 cm. Jadi panjang kedua anak komodo tersebut ada 1 meter lebih 25 cm. Begitu adik-adik ya. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra jelaskan.
Adik-adik, petugas penjaga komodo sedang memberi makan. Makannya itu beberapa ekor ayam, itik, dan jenis unggas lainnya. Jadi komodo itu termasuk hewan pemakan daging adik-adik. Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Nah, di sini adalah jenis-jenis hewan yang dibuat dari kain flanel adik-adik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian harus menyiapkan dulu alat dan bahannya adik-adik ya. Alat dan bahannya apa? Ya kain flanel, gunting, lem begitu. Lalu sediakan pola hewan dengan kertas karton dulu. Kalian buat di kertas karton dulu. Misalnya di sini kan membuat burung hantu. Kalian gambar dulu. Lalu setelah itu kalian buat polanya pada kain flanel. Bentuklah seperti hewan. Nah, setelah kalian buat pola di kertas karton, lalu buat polanya di kain flanel. Jadi dijiplak dari kertas kartonnya itu adik-adik. Setelah itu gunting kain flanelnya sesuai pola dan tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Jadi pertama kalian buat badannya dulu, lalu matanya ya. Lalu di sini bulu dadanya begitu kan ya. Kalian buat dulu dengan dengan kertas karton, lalu kalian jiplak di kain flanel. Setelah sudah dijiplak, kalian gunting dan kalian tempelkan. Nanti bentuknya akan seperti ini. Begitu adik-adik cara membuat kerajinan dari kain flanel. Kalian bisa mempraktekannya dengan orang tua kalian ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.